Bagi yang nggak ngerti, dengarlah. Sampai akhir daripada firman hari ini, saya ingin membagikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya karena berulang kali bergema, berulang kali berbicara bahwa kita nih tidak hanya bergerak untuk penginjilan di dalam menjangkau jiwa-jiwa, tapi kita perlu untuk melakukan pemuridan. Kenapa? Karena berulang kali juga kita mendengar bahwa hanya murid yang melihat Tuhan itu naik ke atas. Kita percaya hanya murid yang melihat dia kembali. Oke? Siapa yang mau jadi murid? Siapa yang cuma mau jadi jemaat? Oke, yuk kita lihat bersama-sama. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, katakan. Jangan ke saya saja, ke sebelah juga. 1, 2, 3. Iya. Saya beri warna hijau tuh supaya kalau lampu di traffic light itu hijau kan berarti boleh jalan. Kita akan jalan. Nah, hari ini saya ambil judul ini berasal dari Injil Matius pasal 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi ini merupakan satu kebenaran yang saya rindu untuk mengajar, untuk memuridkan kepada setiap saudara yang Tuhan percayakan melalui wadah gereja ini, karena hanya murid yang akan bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ya. Dan inilah sesungguhnya yang kalau kita berulang kali di tahun yang lalu mendengungkan tentang integritas. Ya, katakan ya. Tidak. Katakan tidak. Jangan basa-basi. Memang orang Indonesia. Itu kadang suka basa-basi. Sudah makan belum? Sudah. Padahal belum. Udah doa belum? Sudah. Padahal belum. Saudara, basa-basi ini berasal dari mungkin cowok. Berasal dari si jahat. Jadi jangan basa-basi. Orang Indonesia tuh sungkan berkata tidak. Kalau kita berani mengatakan apa yang ada, ya, di dalam diri kita, ya nggak apa-apa kita ngomong. Kalau nggak mau ngomong, nggak mau jawab, ya nggak perlu jawab. Tapi jangan basa-basi. Dan untuk hal ini diperlukan komitmen. Supaya kita ini menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Betul kan? Kalau punya pacar, kalau nggak punya komitmen dengan sang pacar, semua dipacarin. Loh betul. Kalau ada komitmen baru dipertimbangkan. Ya, pada akhirnya tentu akan dipersunting. Saya ingat nih cerita lama sekali. Waktu papi masih pacaran sama mami. Ini contoh. Supaya contoh itu membuat kita jadi mengerti, oh seperti inilah caranya. Ada komitmen. Saya janjian sama mami sedang ganti baju, saya di luar dengan Vespa dari perusahaan yang saya pakai, saya nungguin dia karena kita mau pergi sama-sama. Ada 2 cowok datang pakai Honda besar. Kalau saya punya Vespa, itu Vespa milik kantor, kelihatannya mobil Honda itu punyanya papahnya. Ya usia segitu nggak bakalan bisa belilah, ya. Pada waktu dia parkir di sebelah saya, dia tanya, Nelly ada? Tahu Nelly siapa? Saya ditanya Nelly, kaget. Panas kan? Oh, pacarnya ditanya sama cowok yang lain, Nelly ada? Ada. Begitu mereka berdua tuh masuk, dalam hati saya begini. 5 menit nggak keluar, tak tinggal.
Pada waktu saya nunggu di luar dengan hati yang panas, betul keluar. Yang keluar 2 cowok itu. Saya pura-pura tanyakan, loh, kenapa keluar? Iya, katanya ada janji mau pergi. Dalam hati saya, perhatiin ya. Kira-kira hati saya berbunga-bunga nggak? Setuju ya? Setuju ya? Sekarang saya ceritakan ini. Kita punya kekasih namanya Yesus Tuhan. Dan kemudian, ya, dalam kali seperti itu, kita nggak punya komitmen buat Tuhan. Pada waktu kita nggak punya komitmen sama Tuhan. Diajak ke sana iya, diajak ke situ iya, diajak ke gereja juga oke. Dan kemudian ke sana kemari. Ya kalau saya sih, manusia pasti nggak melihat lah apa yang terjadi. Tetapi kalau Tuhan pasti melihat hati kita. Betul? Kalau Tuhan melihat hati kita, komitmen kita cuma sekali Yesus. Tetap Yesus. Tuhan lihat. Nah, kira-kira hatinya Tuhan gimana? Iya, katakan sebelahmu. Ini ya. Iya. Nah, memang untuk ambil komitmen itu harus bayar harga. Bagi yang ambil komitmen, saudara. Ya. Dalam keadaan seperti ini, pertama, kalau ya katakan ya, harga yang harus dibayar itu adalah menjadi teladan. Bukan telatan. Saya harap jangan ada yang melintir-melintir. Ya. Menjadi teladan. Ngomong belak-belakan nggak apa-apa ya. Daripada disimpan-simpan ya. Kalau ada yang tersinggung ya sorry lah. Tapi memang saya selalu berpegang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau ada pengkhotbah tamu dibandingkan dengan gembala, enak mana? Enak pengkhotbah tamu. Ya. Kalau dia berkata rame-rame randas. Saudara nggak tahu kan? Di gerejanya di Indonesia betul-betul rawe-rawe rantas atau enggak? Tapi kalau jadi gembala ngomong rawe-rawe rantas. Sorry, anak-anakku aku enggak bisa datang, kamu masuk angin. Kelihatan kan? Ada harga yang harus dibayar karena menjadi teladan. Ya. Saya enggak bisa untuk memperkatakan apa yang tidak saya lakukan. Kalau jadi pengkhotbah tamu, wah bisa bikin cerita kesaksian yang dahsyat. Tetapi cerita di sana kan kita nggak ngerti. Jadi lebih wah pendeta tamu daripada gembala. Itu harga yang harus saya bayar. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Orang tua harus menjadi teladan bagi keluarganya. Kalau dia melarang anaknya merokok, anaknya berkata bapak sendiri merokok. Ya. Sebagai ibu ngomong sama anaknya, kamu jangan berani sama bapak. Yang ibu aja ngomeli. Untuk komitmen. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada harga yang dibayar. Di dalam skop kecil, orang tua dengan keluarganya. Bos dengan karyawan. Di sini mungkin nggak ada. Paling-paling Pak Juli kan sama Kak John. Iya. Tapi yang jelas, hati. Majikan dengan pembantu. Keadaan majikan itu yang tahu persis siapa pembantunya. Jangan seneng dulu ya. Yang tahu persis keadaan pembantunya siapa? Itulah. Sehingga
pada kondisi seperti ini, ya hanya mereka berdua saling mengetahui. Karena itu, ya, menjadi teladan itu berada lingkup di mana kita selalu ada bersama. Itu menjadi teladan. Yang kedua, disalah ngerti. Betul kita punya hati, ya. Pada waktu kita memiliki niat yang baik, belum tentu itu diterima dengan baik juga. Bahkan bisa dicemooh. Memang untuk berkata tidak, kondisi semacam ini bisa membuat kehebohan, ya, menjadi viral ke sana kemari, apalagi dunia internet begitu gampangnya untuk diupload, diviralkan, diberitakan, ya. Kondisi semacam inilah sesungguhnya yang bisa terjadi. Tapi juga akan ada godaan. Ada cobaan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nanti saya akan masukkan di dalam kesaksian apa yang sedang terjadi. Bagaimana caranya kita menghadapi? Untuk bisa berkata ya, memang betul karena ya, kalau tidak karena tidak. Hal yang pertama adalah Tuhan itu punya CCTV. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi enggak cuma yang jahat ya. Yang baik pun juga diawasi. Beda dengan kantor-kantor, beda dengan pemerintahan, beda dengan para majikan. Kalau mereka pasang CCTV, pasti berusaha untuk menangkap sesuatu yang jelek. Kalau yang balik, udah sewajarnya begitu. Nggak ada apresiasi, nggak ada penghargaan. Tapi kalau yang jahat, dipotong itu, diregam. Nah, saudara, kalau kita mengetahui hal ini, lakukanlah sewajarnya. Karena Tuhan itu melihatnya bukan yang jahat saja, tapi yang baik. Kalau yang baik pasti akan dapat, ya, dapat berkat, itu pasti. Ya. Sehingga pada waktu kita melakukan, kalau kita mau berkata ya, memang untuk ya dan tidak, untuk tidak. Apapun juga yang kita perbuat itu perbuatlah dengan segenap hati, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jika engkau diberikan perintah, kasihilah musuhmu. Ya. Siapa yang bisa menemukan bahwa kita melakukan perintah itu? Sesungguhnya diri kita sendiri dan mata Tuhan yang ada di segala tempat. Pada waktu kita melakukan perintah itu untuk mengasihi musuh, waduh. Kalau mengasihi gembalaku yang suka bikin makanan waktu kul rame-rame dan nggak bayar lagi, gampang. Tapi kalau ini udah pelit, ya, suka menyakiti hati, jelas pada waktu kita mau melakukan perintah itu berat. Tapi kalau kita lakukan itu buat Tuhan itu beda. Paling tidak, saudara. Kita lakukan karena takut. Kenapa? Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya. Itu merupakan hal yang bisa kita kerjakan oleh karena rasa takut. Tetapi kalau itu diganti dengan mengasihi. Saya berulang kali tanya, ada berapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan? Waduh, saya percaya sampai yang di luar pun juga bisa angkat tangan. Ya, tapi orang yang mengasihi Tuhan, itu kalau melakukan perintahnya pasti enggak berat. Kalau enggak, kita akan saudara pada melakukan satu tugas perintah dari orang yang saudara enggak bisa mengasihi, ya. Dan kemudian dengan segenap hati, Wahyu 2 ayat 4 ini mengingatkan. Kita kadang-kadang juga melakukan di dalam kehidupan kita ini
sesuatu buat Tuhan, tetapi nggak ada gregetnya, nggak ada kasihnya. Sehingga pada waktu keadaan demikian, kita diingatkan. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Orang kalau mengasihi, saya dengar ya, tolong dicek benar apa enggak. Kalau orang masak dengan kasih, rasanya enak. Amen. Oh gitu. Tapi kalau enggak mood, ya itu memang sesuai firman Tuhan. Lebih baik sepiring sayur dengan penuh kasih daripada seekor lembu tambun dengan penuh kebencian. Ya. Jadi keadaan seperti ini itu akan menjadi satu gambaran bahwa sesungguhnya jikalau kita mau lakukan sesuatu supaya nanti menjadi layak di mata Tuhan, ya, berkenan di hati Tuhan. Nggak cuma kita menjaga karena ada mata Tuhan di segala tempat, ya, dan tidak hanya sampai di situ saja, kita pun juga mau melakukan seperti untuk Tuhan. Tentunya motivasinya adalah oleh karena kita mengasihi Dia. Saya yakin Tuhan pasti lihat. Dan itulah kita sedang menjaga integritas. Kita jaga ini ya. Kemudian pada waktu kita menjaga integritas ini, kita tanpa sadar kita sedang mempersiapkan diri menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Siapa yang mau rajin ke GBI Hong Kong tapi masuk neraka? Kan yang diterima di sini aja pakai audisi kok. Ada yang nggak lulus, ada sakit hati, nggak masuk surga kalau sakit hati. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana persiapan saudara dan saya. Saya sebagai gembala, saya sekarang harus fokus kepada mempersiapkan umat yang layak. Umat yang layak ini bukan layak untuk disebut anaknya Papi, anaknya Pak Bobi, dari gereja mana GBI. Saya lebih baik enggak dikenal, tapi lebih dikenal Tuhan Yesus. Daripada kalau saudara ketemu dengan orang dari gereja lain dan ditanya, dari gereja mana? Dari GBI Hong Kong. Oh, anaknya Pak Bobi. Saudara pikir saya bangga? Itu beban saya berat. Saya jadi teladan. Jangan sampai kalau ada di antara kalian yang dibilang anaknya Pak Bobi, di luar dikenal enggak keruan. Siapa yang jadi viral? Itu beban berat. Ya. Nah, maka nggak ada jalan lain. Kita harus jaga hati, jaga api. Nggak tahu perkataan ini selalu bergaung di dalam pikiran saya. Jaga hati itu, ya, pada waktu kita melayani Tuhan. Hati kita ini sungguh-sungguh apa enggak? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Seperti itukah kita dalam kita melayani Tuhan? Dan jaga api adalah jikalau kita masih on fire. Kalau enggak on fire juga kelihatan kok. Saudara bisa lihat orang lain on fire enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa kan? Sampai istilahnya dipompa, didongkrak. Biasanya yang tahu tuh kalau enggak WL ya pengkhotbahnya. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi seseorang tuh hatinya terjaga dan apinya menyala. Wow, saya percaya hidupnya.
hidupnya itu nggak akan lagi sama. Nggak akan lagi sama. Apapun yang datang melanda kita tetap bisa menjaga hati dan api kita tetap menyala untuk mempermuliakan Tuhan. Dari tepuk tangan saudara, saya pun tahu ada api apa enggak. Iya. Saya rindukan kita punya kepekaan seperti itu. Kalau kita memiliki kepekaan seperti itu, saya yakin ya Tuhan akan pakai itu. Ya, Tuhan akan melengkapi kita semua sehingga kita mengerti apa yang sedang terjadi pada diri kita. Apa yang sedang terjadi pada diri keluarga kita, keluarga ilahi. Dan apa yang sedang terjadi pada gereja kita. Oleh karena tanggal 1 Juli nanti jangan sampai enggak datang. Sayang tempatnya terbatas. Rindukan kalian enggak cuma dilawat oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberikan berkat itu, kepekaan. Untuk kita bisa merasakan hadiratnya, merasakan pelukannya, merasakan isi hati yang disampaikan pada setiap kita. Dan itulah akan membuat hidup kita enggak lagi sama. Nah, saya akan ceritakan apa yang terjadi di dalam beberapa bulan ini. Bagi yang tahu memang saya nggak muncul di dalam ibadah. Bukan berarti saya nggak terjun di dalam pelayanan tetap. Kenapa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. 2 tahun yang lalu saya mengalami, Tuhan izinkan, itu light stroke. Bulan 2 tahun 2020. Setelah itu datanglah COVID-19. Di dalam proses kesembuhan masuk ke tahun 2021 dalam kondisi yang semakin hari semakin baik. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, bolehkah aku nggak vaksin? Orang nggak mau vaksin tuh alasannya macam-macam, ya kan? Dilarang majikan, bisa. Kemudian nggak mau vaksin karena katanya ada chipnya. Apapun alasannya, keputusan yang diambil nggak mau vaksin. Kalau saya berkata, bolehkah aku nggak vaksin? Sampai akhirnya masuk kepada acara Natal. Ingat, Natal ya? Apa yang saya katakan di mimbar? Saya sudah tes PCR dan dinyatakan negatif. Saya izinkan saya untuk melepas masker. Ya, karena apa? Saya mau tunduk kepada aturan pemerintah dan gedung tempat di mana kita bikin acara Natal. Kita lewat itu semua. Begitu melewati itu semua, masuk tanggal 1 dan tanggal 2 Januari. Wah, heboh. Sehingga berita-berita yang ada di surat kabar mengatakan bahwa nanti akhir Januari harus sudah vaksin sekali, nanti yang bulan kedua, itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat ketetapan pemerintah demikian, firman Tuhan mau terngiang kembali. Tidak ada satupun pemerintah yang diangkat itu tidak berasal dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Oke, saya dapat tanggal 11 Januari. 11 Januari saya di Penispe. Saya berkata sama petugas sana, aku harusnya tuh vaksin hari ini. Bisakah aku dapat vaksin dari tempat ini? Enggak bisa, kita tidak menyediakan vaksin di sini. Terus ya batalin aja, nanti daftar lagi. Oke. Maka selesai dari NSP, kemudian
Saya mulai daftar lagi, penuh. Ya, karena penuh cuma diberi batas waktu 14 hari dan penuh berulang kali penuh. Saya telepon dokter, dok saya mau daftar, bisa vaksin nggak? Bisa. Dapat jadwal lagi tanggal 10 Maret. Itu yang saya lewati dan sudah daftar tanggal 5 dan 6 Maret. Badan saya demam. Maka Omikron mampir ke rumah saya. Saya telepon dokternya, dok saya ini tes positif. Sedangkan aku sudah daftar di tempatmu pada tanggal itu. Ya. Dokter mengatakan, no, you cannot come today. You have to come after 3 months. Kalau 3 bulan dari bulan Maret awal ya berarti bulan Juni, ya kan? Itulah apa yang sedang terjadi dengan ketetapan yang sudah keluar. Saya ngerti, saya nggak boleh melanggar. Padahal orang yang kena seperti saya gini kan, ini ya, seperti saya seperti ini karena sudah mengalami Omikron, jadi harusnya dalam kondisi yang lebih baik. Tapi karena belum punya bukti dari pemerintah, maka saya nggak bisa gunakan itu sebagai persyaratan pas masuk. Nah, saudara, peristiwa itulah yang harus terjadi. Saya terus mengikuti, ya, saya periksa ke dokter di sana, saudara, di Electric Road. Dia bilang, kamu kalau nggak terdaftar di pemerintah, kamu nggak boleh saya suntik. Akhirnya saya nekat. Nah, saya datang ke library seperti yang saya daftar. Begitu masuk, ditanya, kamu pernah vaksin belum? Ini kali pertama. Sambil jalan, ramah banget orangnya. Dan dia tanya gini, kamu sudah pernah kena COVID-19? Sudah. Kaget dia. Oh, oke. Saya dibawa ke satu loket yang khusus. Karena peraturannya, seseorang yang sudah kena COVID-19 paling sedikit 3 bulan. Dokter aja ngomongnya gitu kan tadi. Tapi ternyata di Hongkong ini peraturan itu bisa berubah. Begitu cepatnya berubah sehingga mengizinkan hambanya ini supaya cepat divaksin. Ya saya mengimani begitu, nggak mau sombong saudara, tapi ya itulah kasih Tuhan. Karena dokter berkata kalau kamu nggak punya keterangan dari pemerintah, aku nggak boleh vaksin kamu. Saya nekat datang, saya ditanya, dia katakan, iya, kapan? Bisa tunjukkan semua buktinya. Dan kemudian peraturan pada waktu itu selesai, sembuh paling cepat 1 bulan. Dan saya pada bulan kedua karena baru tahu, maka disuntiklah pertama. Suruh kembali 28 hari lagi. 28 hari lagi saya datang tapi dipindah tempatnya di North Point. Ini ya. Sampai di sana udah antri nih sama Mami, kasihan juga Mami. Mami itu sayangnya sama Papi luar biasa. Wherever I go, she always follow. Takut karena menjaga suaminya supaya bisa mendampingi di saat dibutuhkan. Ya, Tuhan pasti membalas lipat kali ganda. Sampai sampai di sana, petugasnya ngeliatin lagi tabel-tabel. Sudah tahu tabel? Dia tanya, kapan terakhir kamu sembuh? 16 apa? Maret. Dihitung lagi. Dan kapan kamu suntik? 16 Mei. Dia hitung lagi. Kamu nggak boleh datang sekarang. Kamu boleh datang sebulan lagi. Loh, jadi daftarnya hari ini.
Iya, tapi peraturan yang ada paling sedikit 30 hari. 30 hari. Terus dia ngomong gini, tapi kalau kamu mau, itu kan godaan kan. Kalau kamu mau, ya bisa tak suntik sekarang. Tuh, apa nggak ada efeknya nanti? Ya efeknya sih nggak ada. Nggak cuma buat aku, buat kamu, saya bilang gitu kan. Dia petugas sudah tahu kon melanggar gitu kan. Dia berkata, enggak apa-apa, asal kamu yang minta. Loh, itu kan namanya ngelempar tanggung jawab kan. Berarti kalau salah, saya yang salah kan. Bukan petugasnya kan. Coba, dalam kondisi begitu divaksin atau enggak? Kan lebih baik pulang. Mata Tuhan ada di segala tempat. Betul ya? Dan inilah hal yang coba saya bagikan Pak Saudara. Enggak gampang. Enggak gampang. Ya, untuk hidup di dalam satu kebenaran. Banyak gangguan, banyak godaan. Saya harus menjaga hati, saya harus menjaga api. Rasanya kalau kepinginnya ya, bayangin, tiap Sabtu saya ada di sini, begitu udah menjelang jam ibadah saya pulang. Yuk, saya rindu ini menjadi teladan buat saudara. Cari kebenaran, cari ketetapan yang ada. Pemerintah sudah putuskan ya, ikutilah. Supaya kita tidak melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan melalui kehidupan kita. Saya rindu kalian untuk bersama saya naikkan pujian ini. Pesan saya cuma satu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kalau saudara punya hati enggak menyatu dengan pujian ini, jangan nyanyi. Saya ulangi ya. Kalau hatimu enggak menyatu dengan lagu ini, jangan nyanyi. Ya katakan ya, enggak katakan ya. Sederhana kan? Sederhana kan? Saya yakin pada saat kita berani naikkan pujian ini, oleh karena hati kita memang ada di situ. Saudara akan merasakan sesuatu yang beda. Inilah rinduku Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap